memulai pembelajaran, mari berdoa. Ketua kelas silakan dipimpin, Mas Faiz. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, hari ini hadir semua? Hadir. Oke, Ibu cek secara acak ya. Nanti kalau Ibu panggil bisa menyebutkan hadir gitu. Oke. Dara Nabila hadir. Christine hadir. Alivia hadir. Oke, hadir semua ya. Supaya lebih semangat hari ini kita nyanyi dulu yuk. Yuk. Oke, semuanya bisa berdiri. Kita nyanyi Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Ada yang ingat pada pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Siklus hidup manusia. Betul, siklus hidup manusia. Kita kemarin belajar tentang bagaimana kita tercipta, bagaimana di dalam kandungan kita berkembang biak. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai siklus hidup hewan. Apakah setiap hewan itu sama atau berbeda gitu ya? Ya, Bu. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama melalui kegiatan mengamati gambar dan video, kalian nanti dapat menjelaskan tahapan siklus hidup minimal 2 jenis hewan secara runtut dan benar. Kemudian setelah melakukan pengamatan melalui video, pembelajaran dan PowerPoint, kalian nanti dapat membuat proyek berupa mini diorama siklus hidup hewan dengan tepat. Nah, oke, sebelum masuk pada materi, Ibu mau bertanya, apakah kalian pernah melihat kupu-kupu dari ulat berubah dari ulat kecil menjadi kupu-kupu yang cantik? Apakah pernah kalian melihat sebuah kepompong? Pernah. Menurut kalian, apakah semua hewan itu mengalami siklus hidup yang sama seperti kupu-kupu? Tidak. Oke, betul sekali tidak ya. Oke, sebelum masuk penjelasan dari Ibu, kita menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Bisa disiapkan alat tulis dan bukunya ya. Nanti kalau ada yang penting bisa dicatat. Hai teman pintar, hari ini Ipo, Lula, dan Gol berlibur ke kampung halaman nenek Ojek. Kira-kira gimana tingkat dan keseruan mereka ya? Wah, lihat ada kucing. Ini kucing tiada nenek ya? Iya, Bu. Namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Ya deh, ada nama kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya, Bu. Namanya juga anaknya. Tapi
Tapi jangan salah loh, ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, benar banget, Bo. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir. Lalu, Jadi setiap makhluk hidup itu akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir. Oke, masuk pada materi ya. Sudah disiapkan alat tulisnya? Oke, jadi apa itu siklus hidup? Siklus hidup adalah urutan perubahan yang dialami makhluk hidup sejak lahir, tumbuh, dewasa hingga mati. Semua hewan memiliki siklus hidup, tetapi caranya bisa berbeda. Jadi antara hewan satu dengan hewan yang lain itu pasti ada perbedaannya. Contohnya kucing itu tidak bertelur, ayam bertelur. Gitu. Kemudian ini ada namanya siklus hidup. Siklus hidup hewan sama. Ada hewan yang mengalami siklus hidup dengan bentuk hampir sama sejak kecil hingga dewasa. Contohnya itu ada ayam, di mana ayam itu bertelur. Nah, di dalam telur itu ada anak ayam. Itu bentuknya sama seperti ayam dewasa, cuman ukurannya saja yang berbeda dan bentuk bulunya yang berbeda. Kemudian setelah anak ayam menetas, jadilah ayam dewasa. Selanjutnya ada siklus hidup hewan berbeda. Ada juga hewan yang siklus hidupnya mengalami perubahan bentuk. Contohnya ada kupu-kupu, kemudian menjadi kupu-kupu menjadi kepompong, dari telur ulat, kemudian jadi kepompong dan nanti berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Kemudian ada namanya metamorfosis. Metamorfosis itu dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Untuk metamorfosis sempurna, beberapa hewan seperti kupu-kupu, katak, kumbang itu mengalami metamorfosis sempurna karena perubahan bentuk yang sangat berbeda dari awal hingga dewasa. Nah, di situ kan kupu-kupu, kalian pernah melihat perubahan bentuk kupu-kupu dari kepompong? pernah lihat Kepompong jadi kupu-kupu. Nah, itu kan bentuknya sangat berbeda. Nah, salah satu ciri dari metamorfosis sempurna itu mengalami perubahan yang signifikan, yaitu kupu-kupu itu asalnya dari ulat yang berubah menjadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu. Nah, untuk selanjutnya itu ada hewan dengan metamorfosis tidak sempurna, di mana contohnya itu ada belalang dan kecoa yang hanya berubah sedikit sejak kecil hingga dewasa. Bentuknya mirip, hanya ukurannya yang bertambah besar. Seperti contohnya kaki ayam, itu bentuknya tidak berubah signifikan, hanya ukurannya saja yang berbeda. Kemudian ada juga ini hewan tanpa metamorfosis, yaitu seperti kucing. Itu tidak memiliki perubahan bentuk yang besar. Oke, selanjutnya itu jadi dapat disimpulkan bahwa siklus hidup hewan itu sama atau berbeda? Beda. Betul sekali, siklus hidup hewan memang berbeda-beda. Ada yang mengalami metamorfosis sempurna, tidak sempurna, bahkan ada yang tidak mengalami metamorfosis. Kenapa kita perlu memahami siklus hidup hewan? Ada yang tahu? Biar kita tahu pentingnya.
membutuhkan suatu perlakuan begitu. Nah, jadi dengan memahami siklus hidup hewan kita bisa merawat dan menjaga kelestariannya dengan baik. Nah, ini ada perbandingan singkatnya. Ada kupu-kupu itu mengalami metamorfosis sempurna, kemudian belalang itu mengalami metamorfosis tidak sempurna, dan ayam atau kucing itu mengalami metamorfosis tidak mengalami metamorfosis. Oke, selanjutnya ada kesamaan siklus hidup hewan. Meskipun berbeda, semua hewan mengalami tahap lahir, tumbuh, berkembang biak, lalu mati. Jadi walaupun siklus hidupnya berbeda-beda, semua makhluk hidup itu mengalami suatu pertumbuhan atau perkembangan dari lahir hingga mereka mati. Oke, sebelum kita masuk pada kuis, di sini Ibu ada beberapa siklus hidup hewan. Nah, ini ada yang mau maju untuk menjelaskan hewan ini mengalami metamorfosis apa, atau hewan ini mengalami siklus hidup yang sama atau berbeda. Yang mau maju, silakan. Serbu. Boleh 5 orang. Silakan yang mau maju. Ini aku punya mochi. Oke, kita jadi saya akan menerangkan tentang siklus hidup kupu-kupu. Yang pertama itu dari kupu-kupu, terus kemudian telur, dari telur berubah menjadi ulat, kemudian ke popok, lalu berubah menjadi kupu-kupu lagi. untuk kupu-kupu itu metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Oke, betul sekali. Beri apa untuk Kirti? Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, karena Kirti bisa Kirti mau maju dan bisa menjelaskan salah satu hewan dengan siklus hidupnya dan bisa menyebutkan siklus hidupnya dengan baik. Yang dia mendapat pimpinan untuk dikumpulkan nantinya. Selanjutnya untuk Aditya. Selanjutnya saya akan menjelaskan siklus hidup kepi. Yang pertama yaitu kepi melalui proses telur, lalu menjadi larva, kemudian menjadi pupa, dan terakhir kepi dewasa. Kepi termasuk metamorfosis sempurna. Oke, betul sekali. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Jadi dia mendapat bintang juga. Sampai sana. Oke, karena kalian sudah maju dan bisa menjawab pertanyaan berikut. Ini ada kuis untuk kita jawab bersama-sama. Oke? Oke.
Sudah, Bu. Ibu sudah menyuruh membawa kardus, kemudian lem, gunting, dan juga kalau tidak ada lem kalian bisa menggunakan seperti ini. Nah, kemudian akan ibu bagikan LKM-nya untuk kalian. Ibu bagi ke dalam 2 kelompok ya. Ya, Bu. Kelompok 1, juga kelompok 2. Jadi untuk cara pengerjaannya kalian bisa buka pada pola. Nah, kalian nanti menggunting dari lingkaran ini kalian gunting. Kemudian ini juga yang bawah, lingkaran kecil-kecil yang bawah itu siklus hidupnya. Kemudian pada lembar ini yang garis ini nanti kalian juga potong-potong yang terpisah. Nah, jika sudah terpotong seperti ini, nanti kalian buat cincin. Kemudian untuk setiap tahapan siklusnya nanti ditempel di atasnya seperti ini. Kemudian nanti ditempelkan pada urutan siklus hidup yang terdapat pada lingkaran. Jelas? Untuk kardusnya nanti diletakkan bawahnya supaya kokoh. Oke? Nah, untuk kriteria penilaiannya nanti ibu ambil dari kerapian menempel, kerapian menggunting, kemudian ketepatan dalam menyusun tahapan siklus hewan, dan juga kerjasama antara kelompok ya. Ya, Bu. Oke, bisa mulai dikerjakan. Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, untuk kelompok 1 silahkan maju. Ayo, semuanya kelompok 1 maju semuanya. Tunjukkan hasil karya dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 saudara saya Bukis, Hanya sama Christine membuat siklus hidup hewan ayam. Sudah lihat teman-teman? Nih, Bisa. Oke. di siklus hidup ayam ini yang pertama dimulai dari telur, terus Ayam bertelur, kemudian telur menetas. telur menetas menjadi anak ayam yang kecil, lalu anak ayam itu menjadi besar menjadi ayam dewasa. Lalu Oke. ayam dewasa terus lagi Oke, betul sekali. Kelompok 1 dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Karena kelompok 1 sudah berani maju dan menjelaskan mengenai proyeknya yang telah dibuat. Kelompok 1 mendapatkan pin bintang, masing-masing 1 orang dapat 1. Oke, bisa kembali. makasih Bu. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Langsung saja bisa dijelaskan untuk kelompok 2. Oke, kami dari kelompok 2 yang beranggotakannya, saya dan Miswa ini membuat siklus hidup kata. Yang pertama kan dewasa itu bertelur, lalu berubah menjadi duduk, lalu menjadi kata muda dan kata dewasa. Betul sekali, dikasih apa untuk kelompok 2? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Kelompok 2 mendapat bintang. Di kanan sama. Karena kita tadi sudah
Untuk yang nanti lolos KKTP akan mendapat soal pengayaan. Jika tidak lolos KKTP, kalian akan mengajarkan soal media yang akan Ibu bagikan di pertemuan berikutnya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita sama-sama menyimpulkan tadi kita belajar apa saja? Belajar siklus hidup hewan. Oke, belajar siklus hidup hewan. Nah, tadi kita belajar, selain belajar siklus hidup hewan, kita belajar mengenai tahapan pertumbuhan hewan, yaitu metamorfosis. Ada juga antara hewan satu dengan hewan yang lainnya ada perbedaan dalam perkembangbiakan. Jadi ada yang pertumbuhannya itu mengalami perbedaan yang signifikan, ada juga yang mirip-mirip seperti itu, hanya perubahan ukuran saja. Nah, oke, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini, setiap hewan memiliki siklus hidup yang berbeda-beda. Ada yang mengalami metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, dan ada juga yang tidak mengalami metamorfosis. Namun semua hewan tetap mengalami tahapan umum, yaitu lahir, tumbuh, berkembang biak, dan mati. Oke, kita patut menjaga makhluk hidup yang ada di sekeliling kita. Tidak boleh asal sembarangan membunuh atau mengusir secara paksa. Di sini kita sama-sama makhluk hidup. Jadi misal kalian terganggu, seperti misalnya ada ular masuk dalam rumah, gak mungkin kan kita misalnya di rumah sendirian kita langsung mau bunuh, justru nanti malah ularnya membahayakan diri kita sendiri, itu enggak? Maka dari itu kalian harus berhati-hati dan antara makhluk hidup kita harus saling menjaga. Oke, mungkin sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Sebelum Ibu akhiri, kita berdoa dulu. Untuk keterangan bisa memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, alhamdulillah kita berdoa mulai. Bismillah.